Kata Habib Umar bin Hafid, kalau ada orang keluar untuk berdakwah tapi tidak ada ujiannya, orang itu tidak ikhlas. Jadi pastilah kalau ingin berbuat baik pasti ada ujiannya. Nah, awal-awal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KM Hafiz TV, saya Rinda Marta Kusuma sebagai host Madura Podcast. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama dengan pendiri dari Pemuda Muslim Moderat. Bisa dikenali? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamid Amjad Hasan Jauhari. Saya lahir di Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura. Oke, mungkin teman-teman sahabat KM Hafiz TV ini pengen tahu nih, PMM itu seperti apa sih, tentang apa? PMM itu yang terutama tentang pemahaman bahwa Islam itu sebenarnya indah, santai, santun. Indah, santai, santun. Nah, masalahnya sekarang di era sekarang ini agama Islam itu banyak dianggap problem. Islam dinilai keras, Islam dinilai arogan. Nah, saya itu kenapa harus bertanya, kenapa harus dianggap dan dinilai seperti itu? Karena Islam itu sebenarnya indah. Jadi saya bentuk PMM itu di tahun 2018. Kalau tidak salah, saya ingat di bulan Ramadan. Karena pertamanya cuma 2 anggotanya, saya dan teman saya. Tapi karena pemahaman moderasi beragama ini sangat sensitif di zaman sekarang. Karena kenapa? Mereka banyak yang paham, ya yang nggak paham apa moderasi beragama. Akhirnya mereka malah menuduh, oh liberal, oh sesat, bahkan dianggap mudarat itu. Jadi sedikit sensitif. Jadi tujuan dari didirikannya PMM ini tuh agar orang-orang, agar muslim-muslim yang ada di Madura ini lebih toleransi, lebih tidak memikirkan bahwa Islam itu liberalisasi atau. Iya, jadi dari arti kata moderat itu? Moderat itu sebenarnya bukan bahasa Islam. Moderat itu kalau tidak salah dari bahasa Yunani, kalau tidak salah. Tapi pemahaman yang memahami moderat, tentang moderat ini, yang mendefinisikan tentang moderat ini banyak. Ada yang memang tidak sesuai dengan Islam, ada yang sesuai dengan Islam. Jadi begini, moderat itu sebenarnya pertengahan. Banyak orang yang menafsirkan pertengahan itu adalah antara hak dan batil. Kita tidak membela hak atau tidak membela batil, atau kita sama-sama membela, itu salah. Tapi kalau di Islam itu gini, ada bahasa yang artinya hampir sama dengan moderat, yaitu wasatiyah. Wasatiyah yaitu pertengahan atau moderat. Bisa dibilang moderat. Apa? Itu moderat itu bisa dibilang tawassut atau wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Ibaratkan kita membagi 2, 1 dan yang nomor 2 itu sama. Harus ada tawazun, harus ada penyetaraan, harus ada keseimbangan, harus balance lah. Bahasa sekarang harus balance lah. Jadi kita harus adil. Nah, sekarang moderasi beragama itu sebenarnya ini kalau dibahas sampai besok tidak selesai Mbak ya. Jadi saya akan membahas singkat saja ya. Ini ada ayat suci Al-Quran yang menyebutkan bahwa tentang moderasi beragama itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil. Nah, adil itu apa? Nanti saya jelaskan. Dan kebajikan, berperilaku kebajikan, dan memberi kepada orang-orang kerabat, kaum kerabat ya. Dan Allah juga melarang dari fahsya, perbuatan keji, wal munkar dan kemungkaran, wal baghi dan permusuhan atau kezaliman. Jadi kita bisa memahami dari ayat ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berbuat adil. Nah, adil itu apa? Adil itu pertengahan antara tafrid dan ifrat, bahasa Arabnya. Jadi pertengahan antara lalai dan terlalu ekstrim, ya, terlalu keras atau berlebihan. Nah, seperti apa? Contoh dengan keadilan ini, keadilan dalam ibadah, ya, keadilan dalam akhlak, keadilan dalam akidah, ya, moderasi dalam akidah. Seperti apa? Banyak orang sekarang salah paham tentang akidah ini. Kita biar tidak taktil, ya, biar tidak taktil. Apa? Banyak orang sekarang, Mbak, sudahlah, saya pasrah sama Allah, nggak usah kerja. Itu kan salah. Salah, ya. Itu kan salah. Memang Allah yang memberikan rezeki, tapi kita harus kerja dong. Ikhtiar gitu. Ikhtiar. Allah kenapa menciptakan kita di dunia? Biar kita tahu bahwa di dunia ini ada usaha. Nah, yang kedua, yang satunya itu terkadang orang kerja melupakan Allah, tidak pernah berdoa, tidak tahu tentang tawakal. Itu juga sama dengan halnya dia itu lagi ekstrim sebenarnya, melupakan Allah, dia fokus kerja, atau fokus Allah, dia tidak mau kerja. Jadi itu dua-duanya itu kalau di akidah disebutkan ada akidah Jabariyah, ada Qadariyah. Itu melenceng dari kita. Kita di pertengahan, kita kerja, kita juga ingat kepada Allah, tawakal, pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu tentang apa? Akidah. Ada yang tentang amal, seperti perbuatan kita. Nah, ini banyak, Pak, tentang seperti bagaimana kita membagi ibadah kita dengan pekerjaan. Terkadang orang selalu beribadah sampai istrinya lapar, sampai anaknya lapar, itu tidak moderat, tidak dinafkahi. Terkadang ada orang fokus, biar istri saya kenyang, biar anak saya kenyang, dan lain-lain, tidak sholat. Itu orang tidak moderat. Jadi harus pertengahan, ada waktunya sholat, ada waktunya kerja. Jadi harus seimbang, ya? Harus seimbang. Nah, sekarang begini, Mbak, ada orang itu walaupun dia ibadah, kalau berlebihan tidak boleh juga. Sujud 24 jam, sholat 24 jam, ditanya istrinya nggak diberikan nafkah, biarin, kan saya ibadah. Itu salah walaupun ibadah. Dulu di awal Islam Rasulullah itu sering sujud, sering sholat dan lain-lain terus. Tapi di akhir-akhir Islam, di akhir-akhir Rasulullah mau wafat, Rasulullah itu mengurangi ibadahnya, takut sahabat lainnya itu meniru Rasulullah, sedangkan mereka belum tentu kuat. Contoh seperti puasa. Dulu ada kejadian sahabat itu puasanya itu disambung, tidak buka puasa, jadi puasanya itu disambung besoknya lagi. Akhirnya Rasulullah melarang, jangan menyambung puasa. Kalau saya jangan ditiru, kalau saya itu dikirim makanan dari surga. Jadi kalau yang lain jangan meniru. Itu adalah moderasi beragama. Itu dalam pendapat, ya, tentang amal, ya. Ada juga tentang akhlak. Akhlak itu seperti kita dermawan, ya. Oh, kita dermawan, kita punya uang 1 juta, sedangkan istri dan anak butuh nafkah. Sudahlah, sedekahkan saja semuanya. Itu tidak boleh, Mbak, karena istri masih membutuhkan. Atau kita buka toko, dalam muamalat seperti kita mau buka toko. Di saat kita mau buka toko, ternyata di Islam itu dianjurkan kita sering-sering berinfak. Diinfakkan dengan toko-tokonya. Itu tabdzir namanya. Itu berlebihan, tidak boleh juga. Nanti Anda tidak bisa bersedekah lagi. Sudah ada waktunya berinfak, ada porsinya. Nah, seperti apa ya? Di saat kita dalam mohon maaf, ini agak sensitif, Mas, tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Kenapa di Islam itu 4? Kenapa tidak 1? Ya. Saya mau tanya sekarang, perzinahan banyak gak? Banyak. Salah satu alasan kenapa mereka berzina, kenapa mereka jajan, karena mereka tidak berani menikah lagi, iya kan? Ada yang berani, ada yang tidak berani. Kalau misalnya Islam melarang, berapa ribu orang yang akan berzina?
Seandainya Islam dulu kan, di awal Islam ada yang istrinya 10 ya, tapi Rasulullah sudah biarkan 10 aja, ndak, nanti kelalaian semuanya. Mana yang waktunya, membagi waktunya, akhirnya Rasulullah membatasi, sudah 4. Kalau dikekang satu, tidak boleh lebih banyak dari 1. Itu nanti akan juga terjadi masalah. Dan maksimalnya Ya, 4. itu adalah moderasi beragama. Oke. Saya penasaran nih Mas nih, bagaimana prosesnya Mas bisa mendirikan PMM ini? Mungkin pasti ada kayak penyimpangan dari lingkungan sekitar. Oh, pasti ada. Setiap perjuangan yang ikhlas pasti di situ ada cobaan, Mas. Mas lah. Ya. Ganti nama Iya, saya ingat kata Habib Umar bin Hafid, kalau ada orang keluar untuk berdakwah tapi tidak ada ujiannya, orang itu tidak ikhlas. Jadi pastilah kalau ingin berbuat baik pasti ada ujiannya. Nah, awal-awal dulu saya pernah belajar di Arab Saudi. Di Arab Saudi, SMA saya di Jeddah, dan saya melanjutkan sekolah juga di Mekah, Sholatiyah. Saya pulang dari Mekah itu, Mbak, saya jujur, saya sadar waktu itu bahwa umatnya Nabi Muhammad bukan cuma yang pakai kopiah, bukan cuma yang bersarung, bahkan yang bercelana pendek pun umatnya Nabi Muhammad, selagi mereka itu muslim, yang terlahir dari muslim maupun mereka itu mu'alaf, itu adalah orang muslim. Umatnya Nabi Muhammad saudara kita. Jadi kita sebagai muslim tidak boleh egois. Yang penting saya surga, yang penting saya, itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu adalah orang yang penolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seperti itu. Nah, kebetulan di 2018 itu lagi marak-maraknya banyak kejadian pemuda memaki tokoh pemerintah dan lain-lain. Ini kenapa? Terkadang membawa-bawa Islam, padahal Islam melarang. Islam melarang ghibah, Islam melarang memaki orang muslim, pejabat muslim, ada yang muslim, ya kan? Pemerintah muslim, petani muslim, jadi petugas yang tukang becak muslim. Jadi jangan memilih, tidak boleh memaki ulama, kalau pejabat boleh, tidak boleh kayak gitu. Bukan ajaran Islam yang kayak gitu. Nah, sewaktu itu pemuda itu banyak yang terdoktrin dari pemahaman orang yang suka membungkus agama dengan emosinya. Jadi pemuda itu rusak karena di sosial media ini. Nanti bagaimana masa depan negara dan agama kalau pemudanya sibuk dengan memaki orang? Bagaimana kasih sayang Rasulullah mau disebarkan, sedangkan Islam indah? Mereka yang tahu Islam arogan. Bukan seperti itu. Jadi prinsipnya itu ingin membuat Islam itu lebih kayak toleransi sama toleransi. Tapi tadi kan kita sempat ngobrol, toleransi itu dibatasi. Contoh ya, Mbak ini sekarang, mohon maaf ya, Mbak ini pemabuk misalnya. Saya bukan pemabuk. Di saat saya kenal sama Mbak, saya itu toleransi dengan Mbak, bukan berarti saya membenci Mbak karena Mbak pemabuk. Tapi saya membenci perilakunya sampean. Berarti yang dimusuhi perilakunya, bukan orangnya. Jadi orangnya itu diberikan kasih sayang, nasihati. Sampean tidak mau, ya wes kita doakan. Pernah nggak sampean sholat 2 rakaat di waktu malam mendoakan tetangganya yang tidak sholat, mendoakan tetangganya yang suka judi? Pernah nggak? Saya mau tanya sekarang ke sampean. Belum pernah. Ya. Nah, sekarang bagaimana mau memberikan kasih sayang? Jadi tujuannya untuk merangkul, bukan memusuhi mereka. Jadi mereka itu sebenarnya tidak ada orang yang terlahir mau jadi pemabuk. Tidak ada orang yang terlahir mau langsung jadi, mohon maaf, mau melacur misalnya. Tidak ada. Karena itu pasti ada alasan. Jadi kita jangan egois sebagai muslim langsung haram kita tinggalkan. Jangan egois. Haram, kenapa ini Anda membuat haram? Oh, saya kubut. Ayo kita bantu. Carikan pekerjaan. Itu muslim, Mbak. Bukan cuma bilang haram. Nggak mau tahu dia mau makan apa. Yang jelas itu haram, ahli neraka. Itu bukan muslim yang sebenarnya. KW itu berarti. KW. Iya. Untuk apa ya Mas ya? Kayak
Untuk kedepannya nih, tujuan dari PMM sendiri, orientasinya mau dibawa ke arah kemana? Yang jelas Mbak, saya belum punya mimpi untuk saya bawa ke politik. Belum punya mimpi, bukan sudah jadi prinsip, bukan punya mimpi atau tidak tahu selanjutnya bagaimana. Cuma saya di PMM itu, makanya kegiatan di PMM, ayo kegiatan PMM ini mengatasnamakan Islam. Jangan sampai ada kegiatan di luar Islam. Kebanyakan, mohon maaf ya, saya tidak menyebutkan kelompok-kelompok apa, mengatasnamakan Islam tapi kegiatannya tidak Muslim banget, tidak Islam banget. Jadi ayo kita sebagai pemuda Muslim moderat, ayo kita ngaji. Tapi ngaji kita itu versinya beda. Kalau biasanya santri itu ngaji ambil kopiah, bawa kitab ke musola, atau kata orang Madura langker, ya ayo kita ke kafe. Di kafe itu kebetulan salah satu kafe di Pamekasan ada yang senior PMM, bahkan sudah kafe saya sudah jadi markas PMM sekarang. Jadi di saat PMM mau mengadakan talk show, misalnya kemarin mengadakan talk show implementasi agama terhadap bisnis atau bisnis terhadap agama lah. Jadi kita membahas bisnis itu apa, lalu diagamakan. Jadi saya mengajak pemuda, ayo pesen jus ya, nanti pas minum satu kali aja, mungkin dari dulu kita belum pernah meneladani Rasulullah, ayo satu kali minum ala Rasulullah. Kita minum pelan-pelan, bagaimana cara Rasulullah minum, kita praktekkan sekarang. Oke. Mungkin dari sahabat KM Hafiz TV ini belum tahu nih Mas, kegiatan apa aja yang ada di PMM atau program apa aja yang ada di PMM? Ada program tahunan, juga ada bulanan, juga ada mingguan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan lah. Ya, yang program tahunan itu seperti ini sebentar lagi ada pengajian kita berkolaborasi dengan komunitas Cak Rok Erok. Cak Rok Erok. Pernah dengar? Cak Rok Erok. Cak Rok Erok itu salah satunya kakak saya pendirinya. Tapi beliau itu masuk ke desa. Kalau saya masuk ke kota. Kalau kakak saya ke desa itu siapa ya? Target yang paling utama adalah preman-preman. Jadi satu keluarga nih pendiri yang semuanya ada di sana. Ada yang maling dulu, maling sapi, ada yang maling motor, semuanya ada. Tapi mereka mau bertaubat. Itu acara mereka iya. Jadi kita satukan, terkadang acara itu dihadiri 30.000 orang kurang lebih. Sampai saat ini sebentar lagi, ini 2 minggu lagi ada lagi penceramahnya Habib Jindan dari Jakarta ya. Dan ada program bulanan seperti safari dakwah. Jadi kita masuk ke masjid-masjid yang di kota itu mengenalkan PMM. Dan di situ ada pengajian membahas tentang hikmah, tentang kewajiban-kewajiban kita seperti sholat. Ayo kita bahas tentang sholat. Ayo kita wudhu yang benar sekian-sekian. Ada yang mingguan itu kajian internal. Tapi sementara ini masih belum jalan, Mbak. Kemarin berjalan lancar. Karena berhubung rumah saya yang di Pamekasan sudah habis kontraknya, jadi teman-teman itu masih butuh tempat untuk belajar. Jadi mereka itu belajar agama, bahkan mereka itu dari saking sudah saya sekarang nggak membahas siapa saya nggak gengsi, belajar baca Fatihah yang benar. Pemuda loh, untuk pemula. Ada yang pembalap, mereka berani. Nah iya Mas, karena agama bukan problem. Kita akan indah semuanya dengan agama. Caranya nih Mas, caranya agar kalau ada yang tertarik ingin masuk ke PMM gimana caranya? Tinggal hubungin Pak Ketum. Tapi untuk menjadi pengurus aktif ya itu kan butuh dilantik. Sementara ini selama 1 tahun masih ada pelantikan, belum ada pelantikan lagi. Mungkin selanjutnya. Tapi PMM itu dilantik bupati. Acaranya dulu pernah ditanggung bupati semuanya di pendopo. Sampai ada lagu Mars saya sendiri yang cipta. Hebat. Saya ini nggak tahu Mas, kalau hewan saya bunglon. Iya. Bisa menjadi apa? Penyanyi, pemain musik saya bisa. Iya. Karena saya bunglon gitu. Oke. Cipta lagu.
Menurut Mas sendiri nih, pandangan Mas untuk anak-anak muda di Madura bagaimana? Anda akan sukses, Anda akan bahagia, asalkan jangan tinggalkan agama. Agama nomor satu. Agama nomor satu. Ya, kebutuhan kita agama. Kita mati akan membawa agama. Nah sekarang kalau misalnya ya ada segerombolan pemuda atau sekelompok pemuda, saya langsung, Mas ingat mati. Gimana respon mereka? Ilfil kan? Iya. Ya, jadi kita harus butuh kebersamaan. Mungkin kalau tahu kalau besok kita akan mati, mungkin kita akan berlomba-lomba untuk sholat, untuk beribadah mungkin kayak gitu. Iya, tapi itu butuh proses, Mbak. Jadi saya ajak dulu, yuk main musik, yuk ngafe, nah, yuk ngopi. Jadi ngobrol, saling kenal. Akhirnya, ayo Mas, ternyata di Islam ini begini. Akhirnya mereka tertarik, oh ternyata indah ya. Iya Mas, Islam itu indah, santai. Contoh ya, seperti pemuda sekarang lagi musim-musimnya healing. Healing mau kemana-mana, mau ke kerabatnya, ke luar kota misalnya. Mereka terkadang meninggalkan sholat dengan alasan kecapean. Ini gimana yang saya mau sholat setiap waktu harus berhenti sholat 4 rakaat. Sebenarnya di Islam itu ada cara. Ada yang namanya jamak, ada yang namanya qashar. Kita bisa disatukan waktunya zuhur dengan asar, dan itu 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asalkan Anda belajar dengan syarat-syaratnya, Anda mudah hidup dengan agama itu. Jangan pernah tinggalkan Allah dimanapun kita. Gaul, silahkan gaul Mas. Ayo kita berlomba-lomba gaul kalau perlu. Lebih gaul. Lebih kayak santai aja. Santai aja. Sekarang yang seharusnya kita rawat hati, Mbak. Banyak orang fokus dengan pakaiannya, tapi mereka itu acuh dengan isi hatinya. Karena rusaknya zaman, rusaknya negara, rusaknya agama itu dengan kotoran hati. Kenapa sekarang banyak yang nggak akur? Tokoh yang ini tidak akur dengan tokoh yang itu, atau pemerintahan ini tidak. Itu karena hati ada suudzon, menyebar hoax. Yang menyebar hoax sekarang tokohnya, Mbak. Bagaimana nasib pemudanya, generasi penerusnya? Ini akan hancur, Mbak, nanti kalau kita biarkan seperti ini pemuda-pemuda ini. Satu lagi ya Mas ya. Siap. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pemuda di Madura, para pemuda untuk sahabat KMFS TV ini apa ya Mas? Ya, pesan saya cuma satu, Mbak. Jaga akhlak. Hanya satu, jaga akhlak. Akhlak sederhana. Akhlak dengan siapa? Dengan sesama makhluk, dengan Tuhan. Kalau sampean merasa dekat dengan Tuhan, berarti Anda baik dengan sesama makhluk. Kalau Anda merasa baik dengan makhluk, Anda baik dengan Tuhan. Jadi begini loh, kita harus moderat lagi. Kita harus sama-sama baik. Ibadahnya, sholatnya. Setelah itu, walaupun Anda 1000 kali pergi ke masjid, mau itikaf, mau tahajud, tapi dengan tetangganya nggak akur, Anda lagi jauh dengan Allah. Allah lagi membencimu. Kalau Anda suka memaki, walaupun Anda mohon maaf ya, setiap hari sholatnya itu 1000 sholat sunnah, Anda lagi dibenci Allah. Tapi sebaliknya, kalau Anda baik terhadap sesama manusia, sama ipar, sama paman, sama ibu, Masya Allah santun akhlaknya, tapi tidak sholat, munafik. Sama Allah aja yang ciptakanmu, kamu tidak bisa baik. Apalagi sama Allah. Iya. Jadi kita itu, pesan saya kepada pemuda, jaga akhlak. Makasih banyak untuk Mas Kak Hamid. Makasih banyak untuk Kak Hamid atas kehadirannya. Sama-sama. Mungkin next time akan diundang lagi ya. Jangan kapok-kapok ke sini. Insya Allah. Insya Allah. Pesan dari Kak Hamid sendiri, jaga akhlak untuk para pemuda. Terima kasih untuk yang sudah menonton channel KMFS TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.